Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita berjumpa dengan Sultan Arsalan. Kita masih berbicara mengenai masalah Siddiq, yang ternyata para sahabat Rasulullah SAW mereka semuanya adalah orang-orang Siddiq. Kehidupannya, karakternya semuanya penuh dengan kesiddiqan. Sebagaimana firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang yang benar atau yang siddiq. Surat At-Taubah ayat 119. Apabila melihat ayat ini, maka secara tertulis hanya sekedar perintah untuk bergabung atau bersama para orang-orang siddiq. Tetapi sebenarnya kalau melihat ayat ini, kita akan mengetahui ayat sebelumnya, yaitu 118, yaitu kaitannya dengan tiga sahabat Ka'ab bin Malik, kemudian Murarah bin Ar-Rabi, dan juga Hilal bin Umayyah. Yaitu ketika terjadi Rasulullah SAW hendak melakukan mobilisasi umum ke sebuah peperangan. Di sana ketika itu Madinah sedang terjadi krisis, sehingga Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang berjihad dengan hartanya maka dia akan masuk surga sampai 3 kali, dan kemudian barang siapa yang berjihad dengan jiwanya dia akan masuk surga. Setelah terjadi pemberangkatan, dan ternyata 3 sahabat ini sampai pulang, Rasulullah SAW pulang, ketiganya tidak bisa ikut. Dan kebiasaannya ketika Rasulullah SAW pulang dari jihad, beliau datang ke masjid, kemudian sholat 2 rakaat, lalu membelakangi kiblat, duduk dan melihat para orang-orang yang tidak bisa ikut hadir dalam jihad. Lalu di sana mereka akan memberikan alasan-alasan, ya Rasulullah begini, saya begini, sehingga saya tidak bisa hadir dalam jihad. Nah, gilirannya Ka'ab bin Malik, beliau sebelumnya sudah dalam hatinya berkecamuk, saya ngomong yang jujur atau tidak. Akhirnya Ka'ab bin Malik dengan bertekad hati mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menghadap Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, aku orang ahli debat. Seandainya aku mengatakan yang tidak sesungguhnya, engkau pasti akan mengiyakan. Tetapi aku tidak mungkin berbicara kepadamu dengan tidak jujur. Maka ketahuilah bahwa aku tidak punya udzur sama sekali untuk tidak berjihad. Akhirnya terus Rasul memalingkan muka dan mengatakan, untukmu nanti Allah yang memutuskan. Padahal ketika orang-orang munafik datang mengatakan saya ada udzur ini, padahal itu bohong, langsung Rasul mengatakan iya diterima. Tapi ketika Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain, Rasulullah membuang mukanya. Setelah membuang mukanya dan mengatakan, untukmu nanti Allah yang memutuskan. Maka sejak itu Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya Murarah dan Hilal itu langsung disabotase atau tidak diajak bicara oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Madinah. Ada yang mengatakan sampai 60 hari, ada yang mengatakan sampai
90 hari kita nggak bisa membayangkan. Tetangga-tetangga kita mendiamkan kita aja kita udah bingung. Ini satu kota, bahkan satu negara, Madinah. Sampai-sampai Ka'ab menceritakan, aku setiap kali menjelang sholat, aku langsung datang ke masjid, ke pintu masjid. Setiap ada orang yang mau masuk ke masjid, disalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum. Dan beliau melihat bibirnya para sahabat yang lain. Apakah bibirnya gerak-gerak? Kalau bergerak bisa jadi salamnya dijawab, tetapi dalam hati. Namun kenyataannya para sahabat tidak menampakkan kalau bibirnya bergerak. Betapa Masya Allah. Sampai-sampai Ka'ab kemudian mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kalau memang ini sebuah ujian atau sebuah punishment, hukuman bagiku, sehingga seluruh sahabat yang ada di Madinah mendiamkan aku, sementara kamu masih ada bersamaku, dan suatu saat aku juga akan terangsang dan kamu, aku ingin menyalurkan hasrat kepada kamu, maka hukumanku tidak sempurna. Maka alangkah lebih baiknya kalau kamu pulang dulu ke orang tua kamu. Jadi ini bukan menceraikan, ini untuk lebih kepada kesempurnaan hukuman. Masya Allah, begitu beratnya. Sampai-sampai suatu hari Ka'ab bin Malik di pasar datang melihat ada orang Romawi datang. Mana yang namanya Ka'ab? Mana yang namanya Ka'ab? Orang-orang hanya sekedar ngasih tanda pakai mata atau isyarat mata. Ibaratnya itu tapi pakai isyarat mata. Kemudian ketika orang Romawi paham kalau di situ ada Ka'ab bin Malik, kemudian Ka'ab bin Malik didatangi terus dikasih surat. Langsung segera Ka'ab dengan mengatakan, ini ada kabar gembira dari Romawi, dari kaisar kami. Segera surat itu diambil, beliau masuk rumah dan dibaca. Ternyata isi suratnya itu mengatakan, yang intinya mengatakan bahwa, wahai Ka'ab, kami tahu kalau kamu sedang dihukum oleh kaummu, maka datanglah ke sini bergabung dengan kami, kamu akan kami beri pangkat yang luar biasa. Begitu mendengar atau membaca surat itu, Ka'ab bin Malik bukannya senang, justru beliau nangis dan datang ke dapur, dibakar surat itu dan mengatakan, wallahi, walaupun dadaku sesak karena susah bernapas melihat merasakan punishment-nya ini, tapi aku ridho. Tidak lama kemudian datang gemuruh suara pacuan kuda dan mengatakan, wahai Ka'ab, bergembiralah. Langsung Ka'ab membuka pintu, dikatakan Rasulullah memanggilmu, Rasulullah menunggumu di masjid. Begitu itu udah mengatakan hari yang ke-60 atau hari yang ke-90. Begitu sampai di masjid, Rasulullah udah berada di situ dan kaum muslimin sudah banyak di situ di dalam masjid. Langsung Rasul mengatakan, assalamualaikum ya Ka'ab, Allah telah mengampunimu. Langsung Rasulullah memeluk Ka'ab bin Malik dan dua sahabat yang lain. Dan akhirnya Ka'ab bin Malik nangis, haru. Begitu para sahabat yang lain. Dan saat itu di masjid betul-betul menjadi penuh tangisan, air mata. Akhirnya turunlah surat yang ke 118, surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu anna alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, apabila bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka,
serta mereka telah mengalami bahwa tidak ada tempat lari dari siksaan Allah melainkan kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Subhanallah, ketika ayat ini turun semuanya senang, semuanya senang. Dan para sahabat yang tadi mendiamkan langsung semuanya mengatakan barakallah ya Ka'ab, barakallah ya Ka'ab. Semuanya ketika disalami assalamualaikum, semuanya menjawab waalaikumsalam. Inilah makanya para sahabat tidak ada yang pendusta. Para sahabat semuanya orang-orang siddiq. Siddiq dalam hal apa saja. Jadi semoga kita menjadi orang-orang siddiq sebagaimana para sahabat Nabi SAW yang telah berbuat siddiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.